Apa jadinya jika sebutir tasbih kayu biasa harus berhadapan dengan kegelapan kuno yang haus darah? Benarkah kekuatan batin seorang musafir mampu meruntuhkan kesombongan ilmu hitam yang sudah berumur ratusan tahun? Selamat datang di sebuah kisah yang akan menggetarkan iman dan logika kita. Sebuah perjalanan batin tentang Wali Paidi yang ditantang oleh kedahsyatan santet Batara Karang. Namun sebelum kita masuk ke dalam inti ceritanya, izinkan saya berdoa dengan tulus untuk Anda yang sudah mengklik video ini. Semoga Allah melipat gandakan rezeki Anda dari arah yang tidak disangka-sangka, disehatkan badannya, dan dimudahkan segala urusan dunia maupun akhiratnya. Jika Anda mengamini doa ini, silakan tulis amin di kolom komentar sebagai saksi kebaikan kita bersama hari ini. Dan sebagai bentuk dukungan agar kisah-kisah penuh hikmah seperti ini terus hadir, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis, dan dukungan Anda adalah bahan bakar bagi channel ini untuk terus menebar manfaat. Mari kita mulai. Inilah kisah ketika santet membentur tasbih. Malam itu, di desa Karangsewu, seolah kehilangan napasnya. Langit yang biasanya bertabur bintang kini tertutup gumpalan awan hitam pekat yang menggantung rendah, seolah hendak menelan atap-atap rumah penduduk. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung hantu. Yang ada hanyalah kesunyian yang mencekam sunyi, yang menusuk tulang, dan membawa aroma tanah basah bercampur. Bau kemenyan yang samar ditiup angin tenggara. Di sebuah rumah mewah yang berdiri angkuh di ujung desa, seorang lelaki paruh-baya bernama Juragan Karsa duduk dengan gelisah. Wajahnya pucat, keringat dingin bercucuran di dahi, meski kipas angin berputar kencang. Di hadapannya duduk seorang lelaki tua dengan rambut putih, riap-riapan, dan mata yang hanya menyisakan warna merah menyala. Ia adalah Ki Growong Dukun, yang namanya dibisikkan dengan penuh ketakutan oleh penduduk dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Ki Growong tidak banyak bicara. Di depannya tergelar kain kafan hitam yang membungkus sebuah kotak kayu jati berukir kuno. Di dalam kotak itu bersemayam Batara Karang, sosok jenglot kecil yang kulitnya kering seperti mumi kuku. Kukunya panjang melengkung dan taringnya menyembul keluar. Makhluk itu bukan sekadar benda mati. Ia adalah wadah bagi jin purba yang telah meminum darah ayam cemani selama puluhan tahun. Juragan Karsa menginginkan pesaing bisnisnya hancur. Bukan hanya bangkrut, tapi lenyap dari muka bumi. Ki Growong setuju dengan imbalan yang tak masuk akal. Namun bagi Karsa, nyawa saingannya jauh lebih berharga daripada emas batangan. Ritual pun dimulai. Ki Growong mulai merapalkan mantra dalam bahasa yang tidak dikenal lidah manusia. Suara gumamannya, seperti suara ribuan lebah yang terjepit di dalam botol, menciptakan getaran yang membuat kaca-kaca jendela rumah itu bergetar hebat. Sementara itu di sudut lain desa, di sebuah warung kopi sederhana yang hampir tutup, seorang lelaki tampak duduk santai. Ia mengenakan sarung yang sudah agak pudar, warnanya kaos oblong putih, dan peci hitam yang miring ke kiri. Dialah Wali Paidi. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, atau kapan dia sampai di desa ini. Orang-orang hanya mengenalnya sebagai musafir yang gemar kopi hitam tanpa gula, dan sering berbicara sendiri, seolah-olah ada kawan bicara di depannya yang tak kasat mata. Paidi sedang memegang cangkir kopinya, uapnya masih mengepul wangi, matanya tiba-tiba melirik ke arah langit yang menghitam. Ia tersenyum tipis, sebuah senyum yang sulit diartikan antara kasihan dan maklum. Ia tahu, ada sesuatu yang besar sedang bergerak, sesuatu yang jahat dan haus darah sedang dilepaskan dari sangkarnya. Di rumah Juragan Karsa, Batara Karang di dalam kotak kayu itu tiba-tiba bergerak. Tubuh kecil yang kaku itu bergetar hebat, memancarkan aura merah darah yang pekat. Ki Growong tertawa, menyeringai, menunjukkan giginya yang hitam. Ia mengambil sebilah keris kecil, lalu melukai ibu jarinya sendiri, meneteskan darah segar ke atas kepala Batara Karang. Seketika makhluk itu menjerit. Suara jeritannya tidak terdengar oleh telinga manusia biasa. Namun bagi mereka yang memiliki kepekaan batin, suara itu sanggup merontokkan iman. Kabut hitam pekat kemudian melesat keluar dari rumah Juragan Karsa, terbang rendah, membelah kegelapan menuju sasaran yang telah ditentukan. Kabut itu membawa hawa kematian yang begitu dingin, hingga rumput-rumput yang dilewatinya langsung layu
dan menghitam dalam sekejap. Wali Paidi yang berada di warung kopi perlahan meletakkan cangkirnya. Ia mengambil sebutir tasbih dari kantong sarungnya. Tasbih itu terbuat dari kayu biasa. Namun jika diperhatikan lebih dekat butiran-butirannya, tampak sangat halus, seolah sering bergesekan dengan zikir yang tak putus. Saat kabut hitam itu lewat di atas warung kopi menuju rumah targetnya, Wali Paidi tiba-tiba meniup kopi panas di hadapannya. Secara logika tiupan itu hanya untuk mendinginkan air. Namun di alam batin, tiupan itu menjelma menjadi badai putih yang dahsyat. Kabut hitam kiriman Ki Growong yang tadi melesat kencang, tiba-tiba terhenti di udara, seolah-olah menabrak tembok kaca yang tak terlihat. Suara ledakan tumpul terdengar di angkasa, diikuti dengan kilatan cahaya biru yang menyambar sekilas lalu lenyap. Kabut itu kocar-kacir berhamburan menjadi asap biasa yang tak bertenaga. Ki Growong yang sedang berada di tengah ritual, tiba-tiba tersedak hebat. Ia memuntahkan darah hitam yang berbau busuk. Matanya yang merah melotot seolah hendak keluar. Ia merasakan ada sebuah kekuatan yang sangat tenang, namun sangat kokoh, menghantam ilmunya. Kekuatan itu tidak menyerang balik dengan amarah, melainkan hanya membendung dan mementalkan serangannya dengan kelembutan yang mematikan. Ki Growong meraung marah. Ia merasa dihina. Selama puluhan tahun bersekutu dengan kegelapan, belum pernah ada yang sanggup menghentikan santet Batara Karang hanya dengan sekali tiup. Ia kembali merapal mantra kali ini dengan nada yang lebih tinggi dan penuh kemurkaan. Ia memerintahkan Batara Karang untuk mencari tahu siapa penghalang itu dan menghisap seluruh darahnya hingga kering. Di warung kopi Wali Paidi kembali menyeruput kopinya dengan nikmat. Ia tidak tampak tegang sedikit pun. Pemilik warung yang sedang mengantuk tidak menyadari bahwa di sekeliling mereka ribuan makhluk halus penjaga desa sedang gemetar ketakutan melihat kehadiran Wali Paidi dan ancaman yang datang dari arah rumah Juragan Karsa. Paidi kemudian bangkit dari duduknya membayar kopinya dengan uang pas, lalu mulai berjalan santai di jalanan desa yang sepi. Langkah kakinya sangat ringan, seolah-olah ia tidak menyentuh tanah. Setiap kali kakinya melangkah, debu-debu di bawahnya membentuk pola melingkar yang indah. Ia tahu bahwa malam ini tidak akan berakhir dengan tenang. Ia tahu bahwa sang dukun tidak akan berhenti sebelum melihat darah tumpah. Saat sampai di bawah pohon beringin besar di tengah desa, Wali Paidi berhenti. Ia berdiri tenang di bawah kegelapan dahan pohon yang rimbun. Tiba-tiba dari arah kegelapan, sepasang mata merah kecil muncul dengan sangat cepat. Batara Karang telah datang. Makhluk itu melayang rendah di antara pepohonan dengan kecepatan yang melebihi anak panah. Suara desisannya seperti ular yang kelaparan. Wali Paidi hanya diam. Ia mulai memutar butiran tasbihnya. Setiap kali butiran itu bergeser terdengar suara zikrullah yang bergetar di frekuensi yang sangat dalam, membuat udara di sekitar pohon beringin itu terasa hangat dan terang. Batara Karang itu berputar-putar di sekeliling. Paidi mencari celah untuk menyerang. Namun, setiap kali ia mendekat, ia terpental oleh dinding cahaya yang memancar dari setiap pori-pori kulit sang wali. Pertarungan batin ini berlangsung dengan sangat sunyi, namun penuh dengan ketegangan yang sanggup meledakkan jantung siapapun yang melihatnya. Batara Karang itu mulai mengeluarkan jeritan yang menyayat hati, seolah-olah ia sedang disiksa oleh panasnya doa-doa yang dipanjatkan. Paidi, di kejauhan di rumahnya Ki Growong merasa tubuhnya mulai panas membara. Ia melepas bajunya dan berteriak histeris, memerintahkan makhluknya untuk terus menyerang. Namun Wali Paidi tetaplah Wali Paidi. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata pelan kepada makhluk kecil itu bahwa tidak ada tempat bagi kegelapan di bumi yang diciptakan dengan Nur Muhammad. Malam itu, Desa Karangsewu menjadi saksi sebuah duel yang tak tercatat dalam sejarah, namun sangat menentukan. Sebuah benturan antara kesombongan ilmu hitam yang bersandar pada makhluk, terkutuk melawan ketulusan jiwa yang bersandar sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Saat fajar hampir menyingsing, kabut hitam itu perlahan memudar, meninggalkan Ki Growong yang terkapar tak berdaya, dan sebuah rahasia besar yang baru saja dimulai di bawah pohon beringin itu. Wali Paidi terus berjalan menghilang di balik kabut pagi, sementara desa itu perlahan bangun tanpa pernah tahu bahwa mereka baru saja diselamatkan dari bencana
yang mengerikan. Fajar di desa Karangsewu menyingsing dengan warna merah yang tidak biasa, seolah-olah langit sedang menyimpan luka yang belum kering. Meskipun matahari mulai mengintip dari balik perbukitan, hawa dingin yang ganjil masih menyelimuti jalanan desa. Di sebuah gubuk kecil di pinggiran sawah, Wali Paidi duduk dengan tenang sembari membersihkan sisa-sisa debu pada sarungnya. Ia tidak tampak lelah, padahal baru saja melewati malam yang menguras energi batin. Di tangannya tasbih kayu itu tetap setia berputar perlahan. Paidi tahu betul bahwa kegagalan pertama Ki Growong bukanlah akhir, melainkan awal dari kemarahan yang lebih besar. Seorang dukun yang telah menjual jiwanya pada Batara Karang tidak akan pernah menerima kekalahan dengan lapang dada, karena bagi mereka kalah berarti kehancuran total. Sementara itu, di rumah mewahnya, Ki Growong meraung seperti serigala yang terluka. Ruang ritualnya kini berantakan. Sesajen berserakan, dan aroma busuk bangkai ayam cemani memenuhi ruangan. Darah hitam yang tadi dimuntahkannya telah mengering meninggalkan noda permanen di atas kain kafan. Batara Karang miliknya kini kembali ke dalam kotak jati, namun kondisinya memprihatinkan. Kulit makhluk itu tampak melepuh, seolah-olah baru saja dicelupkan ke dalam minyak mendidih. Ki Growong menatap makhluk itu dengan penuh kebencian sekaligus ketakutan. Ia menyadari bahwa lawan yang dihadapinya semalam bukanlah sembarang orang sakti, melainkan seseorang yang memiliki sambungan langsung dengan langit. Namun dendam telah membutakan akalnya. Ia mengambil sebuah kendi tanah liat yang terkubur di bawah lantai ruang ritualnya. Kendi itu berisi tanah kuburan dari 7 orang yang mati secara tidak wajar, tanah yang telah direndam dengan air mata penderitaan. Ki Growong mulai melakukan ritual tingkat tinggi yang disebut sebagai Manunggaling Karang. Ia tidak lagi hanya memerintah Batara Karang dari jauh, melainkan ia berniat memasukkan roh makhluk terkutuk itu ke dalam jasadnya sendiri. Ini adalah ilmu hitam yang sangat berisiko tinggi, karena jika ia gagal, jiwanya akan tertelan, dan ia akan menjadi gila selamanya. Namun bagi Ki Growong, kehormatannya sebagai dukun nomor 1 lebih berharga daripada nyawanya. Suara rintihan dan geraman mulai keluar dari mulutnya saat ia menelan mentah-mentah sisa darah dari sesajen. Perlahan-lahan, tubuh Ki Growong mulai berubah. Otot-ototnya menonjol secara tidak wajar. Kulitnya berubah menjadi gelap dan keras seperti batu karang, dan matanya kini sepenuhnya menjadi merah tanpa ada bagian putih sedikit pun. Di sisi lain, Desa Wali Paidi sedang berjalan menuju pasar. Ia ingin membeli beberapa bungkus nasi jagung untuk sarapan. Di tengah jalan, ia berpapasan dengan warga yang tampak ketakutan. Mereka bercerita bahwa banyak hewan ternak yang mati secara misterius pagi ini, dengan kondisi tubuh kering tanpa darah. Paidi hanya mengangguk pelan, sambil terus melangkah. Ia tahu bahwa Batara Karang sedang mencari energi tambahan melalui perantara tuannya. Saat ia sampai di dekat jembatan tua yang membelah sungai desa, langkah Paidi terhenti. Udara di sekitar jembatan itu mendadak menjadi sangat berat, seolah-olah gravitasi bumi meningkat berkali lipat. Dari arah kegelapan di bawah pohon beringin yang sama dengan malam sebelumnya, sesosok bayangan besar muncul. Itu adalah Ki Growong, namun bentuknya sudah tidak lagi menyerupai manusia. Sosok itu berdiri dengan tegak, setiap napasnya mengeluarkan asap hitam yang berbau belerang. Suara tawanya menggelegar membuat burung-burung di atas pohon berterbangan ketakutan. Ia menunjuk ke arah Wali Paidi dengan kuku panjangnya yang hitam. Ia sesumbar bahwa kali ini tidak akan ada doa yang bisa menyelamatkan Paidi, karena ia telah menjadi satu dengan kekuatan bumi yang paling kelam. Wali Paidi hanya berdiri tenang. Ia bahkan sempat membetulkan letak pecinya yang sedikit miring. Ia menatap Ki Growong dengan tatapan iba, seolah-olah sedang melihat seorang anak kecil yang sedang tersesat di tengah hutan, namun bersikap sombong. Paidi berkata dengan suara lembut, bahwa sekeras-kerasnya batu karang, ia akan hancur juga oleh tetesan air yang dilakukan secara istiqomah. Apalagi jika air itu adalah air wudhu yang suci. Tanpa peringatan, Ki Growong melesat maju. Kecepatannya sangat luar biasa, hingga menimbulkan dentuman udara. Ia melayangkan pukulan yang sanggup menghancurkan beton, namun Wali Paidi hanya bergeser sedikit ke samping. Pukulan itu mengenai udara kosong, namun efek tekanannya membuat permukaan air sungai di bawah jembatan meledak ke atas.
Pertarungan fisik ini sangat tidak seimbang secara kasat mata. Namun anehnya, Ki Growong tidak pernah berhasil menyentuh ujung baju Wali Paidi sekalipun. Setiap kali serangan itu hampir sampai ada sebuah getaran lembut yang membelokkan arah serangan tersebut. Ki Growong semakin liar, ia menggunakan kuku-kukunya untuk mencabik. Namun, Paidi hanya menangkisnya dengan lilitan tasbih di tangannya. Setiap kali kuku hitam itu berbenturan dengan tasbih, percikan api menyambar-nyambar ke udara, disertai suara pekikan gaib yang memekakan telinga. Warga desa yang mengintip dari kejauhan hanya bisa melihat gumpalan asap hitam yang terus-menerus menyerang sebuah titik cahaya putih yang kecil, namun sangat stabil. Ki Growong mulai merasa frustrasi. Ia mengeluarkan kartu asnya, ia membuka mulutnya lebar-lebar, dan menyemburkan ribuan lintah hitam gaib yang bertujuan untuk menyedot energi kehidupan Wali Paidi. Lintah-lintah itu memenuhi udara, menciptakan pemandangan yang sangat menjijikan. Namun Wali Paidi tidak gentar. Ia duduk bersila di tengah jembatan, menutup matanya, dan mulai merapalkan ayat kursi dengan nada yang sangat merdu. Getaran suara Paidi menciptakan gelombang elektromagnetik spiritual yang sangat kuat. Lintah-lintah itu sebelum sampai ke tubuhnya, tiba-tiba terbakar di udara, menjadi debu putih yang jatuh ke sungai. Ki Growong merasa dadanya sesak. Ia merasa seolah-olah sedang berdiri di depan tanur api yang sangat panas. Padahal Wali Paidi hanya duduk diam. Kekuatan batin yang terpancar dari zikir Paidi mulai mengikis lapisan ilmu Batara Karang yang menyelimuti tubuh sang dukun. Kulitnya yang tadi keras seperti batu, kini mulai retak-retak dan mengeluarkan cairan kental berwarna hijau. Ki Growong menjerit kesakitan. Ia mencoba lari, namun kakinya seolah terpaku ke bumi. Di saat itulah, Wali Paidi membuka matanya. Tatapannya bukan tatapan penuh amarah, melainkan tatapan penuh otoritas ilahi. Ia bangkit berdiri, dan berjalan mendekati Ki Growong yang sedang meronta-ronta. Setiap langkah Wali Paidi terasa seperti hantaman palu godam di kepala Ki Growong. Sang dukun menyadari bahwa ia bukan sedang berhadapan dengan manusia biasa yang punya kesaktian, namun ia sedang berhadapan dengan seseorang yang telah fana di dalam Tuhannya. Saat Paidi tinggal berjarak 1 meter, Ki Growong terjatuh berlutut. Seluruh kekuatannya hilang seketika. Roh Batara Karang di dalam tubuhnya menjerit ketakutan dan mencoba keluar, namun terjebak oleh aura suci yang mengepung mereka. Paidi memegang puncak kepala Ki Growong dengan lembut. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Asap hitam pekat dipaksa keluar dari pori-pori tubuh sang dukun, mengumpul menjadi sosok jenglot kecil yang kemudian hancur berkeping-keping menjadi butiran pasir di atas aspal jembatan. Ki Growong jatuh pingsan dengan tubuh yang kembali ke ukuran normal, namun tampak sangat lemah dan rapuh. Wali Paidi menghela napas panjang. Ia menengadah ke langit yang kini sudah benar-benar cerah. Ia berbisik bahwa tugasnya di desa ini belum selesai, karena akar dari masalah ini bukan hanya pada sang dukun, melainkan pada hati yang penuh iri dengki, yaitu sang pemberi perintah. Paidi kemudian memikul tubuh pingsan Ki Growong di pundaknya, seolah-olah memikul sekarung beras, menuju balai desa. Ia tahu bahwa drama ini masih menyisakan satu babak lagi, yaitu menghadapi sang juragan yang menjadi otak di balik semua teror ini. Matahari kini sudah naik sepenggalah, menyinari desa Karangsewu dengan cahaya yang jujur, seolah ingin menyingkap setiap busuk yang tersembunyi di balik dinding-dinding rumah mewah. Wali Paidi berjalan dengan langkah tenang, melewati pematang sawah, menuju kediaman Juragan Karsa, sambil memikul tubuh Ki Growong yang lunglai tak berdaya. Penduduk desa yang melihat kejadian itu hanya bisa terperangah. Mereka melihat seorang musafir sederhana yang kemarin hanya ngopi santai, kini membawa dukun paling ditakuti, seolah membawa seonggok kayu bakar. Tidak ada yang berani mendekat. Namun, bisik-bisik mulai menjalar seperti api di atas rumput kering. Mereka tahu, puncak badai baru saja akan dimulai. Di kediaman Juragan Karsa, suasana sangat kontras dengan kedamaian pagi itu. Karsa sedang mondar-mandir di ruang tamunya yang luas. Ia merasa ada yang salah. Sejak fajar tadi, ia merasakan dadanya sesak dan gelisah yang luar biasa. Cermin besar di ruang tamunya tiba-tiba retak tanpa sebab, dan kopi yang baru saja diseduh pelayannya berubah menjadi merah kental, seperti darah dalam sekejap. Karsa
bukan orang bodoh. Ia tahu bahwa kegagalan Ki Growong berarti petaka baginya. Namun, kesombongan yang sudah mengakar di hatinya membuatnya tidak mau menyerah begitu saja. Ia mengambil sebuah peti kecil dari brankas rahasianya. Di dalamnya terdapat pusaka Batara Karang yang lain. Namun yang satu ini berbeda. Ini adalah induk Batara Karang, sepasang makhluk jenglot jantan dan betina yang konon merupakan sisa dari pemujaan terlarang di zaman kerajaan kuno. Pintu depan rumah mewah itu tiba-tiba terbuka pelan, tanpa ada yang mengetuk. Wali Paidi berdiri di sana dengan wajah yang sangat datar. Ia meletakkan tubuh Ki Growong di lantai teras dengan hati-hati. Juragan Karsa keluar dengan wajah merah padam, mencoba menutupi ketakutannya dengan kemarahan yang meluap-luap. Ia memaki Paidi, menuduhnya sebagai pengacau dan orang asing yang tidak tahu diri. Namun, Wali Paidi hanya menatapnya dengan mata yang dalam. Sebuah tatapan yang membuat Karsa merasa seolah-olah seluruh dosa-dosanya sedang ditelanjangi di depan umum. Paidi berkata dengan suara rendah, namun bertenaga, bahwa harta yang didapat dari tetesan air mata orang lain tidak akan pernah membawa keberkahan, melainkan akan menjadi bahan bakar api yang menyiksa diri sendiri. Juragan Karsa tertawa histeris. Tawa yang terdengar lebih seperti tangisan setan. Ia membuka peti kecil di tangannya dan mulai menggigit jarinya sendiri hingga berdarah, lalu mengoleskan darah itu ke sepasang Batara Karang induk tersebut. Seketika, ruangan itu menjadi gelap gulita. Meski matahari sedang terik di luar, suara kepakan sayap ribuan kelelawar seolah memenuhi langit-langit rumah. Sepasang makhluk kecil itu tiba-tiba tumbuh membesar di depan mata, berubah menjadi dua bayangan raksasa dengan mata hijau yang menyala. Inilah puncak dari segala ilmu hitam yang ada di desa itu. Karsa telah memberikan separuh nyawanya sebagai jaminan agar kedua makhluk ini menghancurkan siapapun yang ada di depan mereka. Wali Paidi tidak bergerak sedikit pun. Ia mengeluarkan tasbihnya, yang kini tampak mengeluarkan cahaya keemasan yang lembut, kontras dengan kegelapan pekat yang menyelimuti rumah itu. Duel kali ini tidak lagi melibatkan fisik. Ini adalah benturan murni antara hawa nafsu manusia yang disimbolkan oleh raksasa bayangan itu dengan kepasrahan total seorang hamba yang disimbolkan oleh tasbih di tangan Paidi. Saat kedua raksasa bayangan itu menerjang, Wali Paidi hanya mengucapkan satu asma Allah dengan sangat lantang. Suara itu bergetar, bukan hanya di telinga, tapi di setiap molekul udara. Rak-rakan piring pecah, lampu-lampu gantung berjatuhan. Namun cahaya di tangan Paidi tetap stabil, tidak berkedip sedikitpun. Sepasang raksasa bayangan itu mencoba mencengkram tubuh Paidi. Namun setiap kali tangan gelap mereka menyentuh aura cahaya itu, terdengar suara desisan daging terbakar. Jeritan memilukan memenuhi rumah mewah itu. Juragan Karsa ikut merasakan sakitnya. Ia tersungkur di lantai sambil memegang dadanya yang terasa seperti ditusuk ribuan jarum panas. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana harta dan kekuasaan yang ia banggakan tidak mampu melindunginya dari satu kalimat tauhid yang diucapkan dengan keyakinan penuh. Wali Paidi mulai melangkah maju. Setiap langkahnya seperti detak jantung alam semesta yang menuntut keadilan. Di tengah kekacauan itu, Wali Paidi berhenti tepat di depan Juragan Karsa. Ia tidak menghancurkan kedua raksasa bayangan itu dengan kekerasan, melainkan ia membacakan ayat-ayat tentang tobat dan kasih sayang Tuhan. Anehnya, semakin lembut suara Paidi, semakin kecil dan lemah kedua raksasa bayangan itu. Cahaya putih yang terpancar dari tasbihnya mulai menyelimuti seluruh ruangan, menetralisir aroma busuk dan aura hitam yang selama ini mendekam di sana. Perlahan-lahan, sosok raksasa itu menyusut kembali menjadi dua jenglot kecil yang kemudian pecah menjadi debu. Persis seperti yang terjadi pada milik Ki Growong sebelumnya. Kegelapan sirna dan cahaya matahari kembali masuk ke dalam rumah melalui jendela-jendela yang pecah. Juragan Karsa menangis terseduh-seduh di kaki Wali Paidi. Seluruh kesombongannya luruh seketika. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah mengejar bayangan yang semu dan menyembah sesuatu yang justru menghancurkan dirinya sendiri. Ia memohon ampun bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada warga desa yang telah ia sakiti. Ki Growong yang baru saja sadar di teras rumah
juga hanya bisa terdiam membisu, menyaksikan bagaimana ilmu yang ia banggakan selama puluhan tahun hancur hanya oleh seorang pria yang bahkan tidak terlihat seperti seorang pendekar. Wali Paidi hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang penuh dengan pengampunan. Ia berkata bahwa pintu tobat selalu terbuka selama napas masih di tenggorokan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya. Dan mulai sekarang, Juragan Karsa harus menggunakan seluruh hartanya untuk memperbaiki desa yang telah ia rusak. Paidi tidak meminta uang, tidak meminta penghormatan. Ia hanya mengambil kembali cangkir kopi kosong yang entah sejak kapan sudah ada di meja tamu rumah itu, lalu berjalan keluar dengan santai. Namun, saat semua orang mengira masalah sudah selesai, sebuah getaran aneh muncul dari bawah tanah rumah itu. Rupanya, hancurnya induk Batara Karang memicu sesuatu yang jauh lebih purba di bawah tanah desa Karangsewu. Ada sebuah perjanjian lama yang belum tuntas. Sebuah kekuatan yang sudah terkubur selama ratusan tahun, dan kini terbangun karena ritual Ki Growong yang ceroboh. Tanah mulai terbelah di halaman rumah, dan suara tawa yang jauh lebih berat dari suara Ki Growong terdengar dari kedalaman bumi. Wali Paidi menghentikan langkahnya di gerbang rumah. Ia mendesah panjang, menyadari bahwa apa yang ia hadapi tadi hanyalah pembuka dari ujian yang sesungguhnya. Langit di atas desa Karangsewu mendadak berubah warna menjadi ungu tua yang mengerikan. Getaran yang muncul dari bawah tanah bukan lagi sekadar getaran biasa, melainkan dentuman ritmis yang seolah-olah adalah detak jantung raksasa yang terbangun dari tidur panjangnya. Retakan di halaman rumah Juragan Karsa semakin melebar, mengeluarkan uap panas beraroma belerang dan besi berkarat. Ini bukan lagi soal santet atau jenglot kiriman dukun, melainkan bangkitnya sang penunggu karang, entitas kuno yang selama berabad-abad dipasung oleh para leluhur di bawah tanah desa tersebut. Ritual ceroboh Ki Growong dan hancurnya induk Batara Karang ternyata menjadi kunci yang tanpa sengaja membuka segel gaib yang selama ini mengunci makhluk itu. Wali Paidi berdiri tegak di depan gerbang, tubuhnya yang kecil tampak sangat kontras dengan skala kehancuran yang mulai tampak di sekelilingnya. Juragan Karsa dan Ki Growong merangkak menjauh dengan wajah penuh kengerian. Dari dalam retakan tanah itu, perlahan muncul sebuah tangan raksasa yang terbuat dari susunan batu hitam yang legam dan berlumut. Sosok itu perlahan-lahan naik ke permukaan. Sebuah manifestasi dari energi negatif desa yang telah terkumpul selama ratusan tahun. Penduduk desa yang tadinya mulai mendekat, kini lari tunggang langgang. Menjerit ketakutan melihat sosok setinggi pohon kelapa yang kini berdiri angkuh di tengah pemukiman mereka. Setiap langkah makhluk itu membuat bumi bergoncang, dan setiap napasnya adalah angin puyuh yang merobohkan apa saja. Wali Paidi tidak lari. Ia justru melepas sandal jepitnya dan meletakkannya dengan rapi di pinggir jalan, seolah-olah ia hendak masuk ke dalam masjid untuk salat. Ia mengambil air wudhu dari keran air di halaman rumah Karsa yang masih mengalir, membasuh wajahnya dengan ketenangan yang tidak masuk akal di tengah situasi kiamat kecil tersebut. Setelah suci dari hadas, Paidi berdiri menghadap makhluk batu itu. Ia tidak mengeluarkan keris, tidak juga merapal mantra kutukan. Ia justru mulai melantunkan azan dengan suara yang sangat bening dan menggetarkan sukma. Suara azan itu meluncur di udara, membelah kebisingan suara reruntuhan dan raungan sang raksasa. Saat kalimat Allahu Akbar pertama berkumandang, raksasa batu itu terhenti sejenak. Ia tampak kebingungan, seolah-olah frekuensi suara itu adalah racun bagi keberadaannya. Namun, kemarahan makhluk itu kembali memuncak. Ia menghantamkan tinju batunya ke arah Wali Paidi. Dentuman keras terjadi. Debu beterbangan menutupi pandangan mata. Namun saat debu tersingkap, Wali Paidi masih berdiri di sana, tidak bergeser 1 milimeter pun. Ada sebuah lingkaran cahaya keemasan yang melindunginya. Sebuah benteng yang tidak dibangun dari batu atau baja, melainkan dari tumpukan keikhlasan selama bertahun-tahun. Paidi meneruskan azannya hingga kalimat terakhir, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya berubah menjadi rantai cahaya yang mulai melilit kaki dan tangan raksasa tersebut. Ki Growong yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa menangis sesenggukan. Ia baru sadar bahwa selama ini ia menyembah kekuatan yang sangat kecil
dan remeh. Ia melihat bagaimana Wali Paidi bertarung bukan dengan otot atau amarah, melainkan dengan mengembalikan segala sesuatu kepada pemilik aslinya. Wali Paidi kemudian duduk bersila. Tasbih di tangannya kini berputar dengan sangat cepat, hingga menciptakan suara dengungan seperti jutaan sayap malaikat. Ia mulai melakukan dzikir nafi isbat, menegaskan bahwa tidak ada yang nyata di dunia ini kecuali Sang Pencipta. Setiap butir tasbih yang jatuh seolah-olah adalah bom cahaya yang meledak di tubuh raksasa batu itu. Makhluk purba itu meraung kesakitan. Tubuh batunya mulai retak dan mengeluarkan cahaya putih dari dalamnya. Ia mencoba menyerang kembali, namun gerakannya semakin lambat dan berat. Wali Paidi kemudian berdiri. Ia berjalan mendekati raksasa itu dengan tangan terbuka. Ia berkata dengan suara yang dalam bahwa kemarahan tidak akan pernah menang melawan kedamaian, dan kegelapan hanyalah ketiadaan cahaya. Paidi meletakkan telapak tangannya di kaki raksasa itu yang sebesar batang pohon. Seketika, getaran dahsyat merambat dari tangan Paidi ke seluruh tubuh makhluk tersebut. Cahaya putih yang menyilaukan meledak dari titik sentuhan itu, menyelimuti seluruh desa Karangsewu hingga semua orang terpaksa memejamkan mata. Saat cahaya itu memudar, suasana menjadi sangat hening. Raksasa batu itu telah lenyap, kembali menjadi butiran debu dan kerikil biasa yang berserakan di tanah. Tanah yang terbelah perlahan-lahan merapat kembali seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Langit yang ungu kini kembali menjadi biru cerah, dengan sisa-sisa awan putih yang berarak tenang. Angin sepoi-sepoi meniup aroma bunga melati yang entah dari mana asalnya. Wali Paidi berdiri di tengah halaman yang kini sudah rata kembali. Ia tampak sedikit lelah, namun wajahnya memancarkan kebahagiaan yang sangat tulus. Ia mengambil kembali sandal jepitnya, memakainya dengan santai, seolah-olah baru saja selesai mencangkul di sawah. Juragan Karsa dan Ki Growong mendekat dengan gemetar. Mereka bersujud di depan Paidi, memohon agar mereka bisa menjadi muridnya. Namun Wali Paidi hanya tertawa kecil sambil menggelengkan kepala. Ia berkata bahwa ia bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa untuk diajarkan. Ia hanya berpesan agar mereka menjaga hati, karena di dalam hatilah tempat bersemayamnya kebaikan atau kejahatan yang bisa menghancurkan dunia. Paidi kemudian menunjuk ke arah masjid desa yang menaranya terlihat dari kejauhan. Ia menyarankan agar mereka segera ke sana untuk membersihkan diri sebelum waktu zuhur tiba. Tanpa menunggu ucapan terima kasih atau pujian, Wali Paidi mulai melangkah meninggalkan rumah mewah itu. Ia berjalan menyusuri jalanan desa yang mulai ramai kembali oleh warga yang keluar dari persembunyian dengan wajah bingung namun lega. Paidi tidak berhenti. Ia terus berjalan menuju batas desa. Di gerbang desa, ia sempat berpapasan dengan seorang anak kecil yang sedang menangis karena kehilangan kelerengnya. Paidi berhenti sebentar, merogoh kantong sarungnya, dan memberikan sebuah butir tasbihnya yang sudah lepas kepada anak itu. Ajaibnya, anak itu langsung berhenti menangis dan tersenyum lebar melihat butiran kayu yang bersinar cantik itu. Wali Paidi menghilang di balik tikungan jalan setapak yang ditumbuhi pohon bambu, meninggalkan desa Karangsewu yang kini telah berubah selamanya. Tidak ada lagi ketakutan akan santet. Tidak ada lagi pemujaan terhadap Batara Karang. Yang tersisa hanyalah cerita tentang seorang musafir berpakaian lusuh yang membawa cahaya di telapak tangannya. Ki Growong pensiun dari dunia hitam dan menjadi pembersih masjid, sementara Juragan Karsa menghabiskan hartanya untuk membangun panti asuhan dan sekolah. Mereka tahu, Wali Paidi mungkin tidak akan pernah kembali. Namun jejak langkahnya telah tertanam di hati setiap orang yang pernah melihat bagaimana tasbih sang wali mampu meruntuhkan kesombongan batu karang. Cerita tentang Wali Paidi dan Batara Karang ini akhirnya menjadi legenda. Tutur yang diceritakan dari mulut ke mulut, mengingatkan semua orang bahwa di atas langit masih ada langit, dan di atas segala kekuatan gaib ada satu kekuatan yang tak tertandingi, yaitu cinta dan penyerahan diri kepada Yang Maha Esa.